Ryan menolak lamaran dari Miran karena dia tidak bisa melupakan rasa sakit yang telah dilakukan oleh Miran di masa lalu. Meskipun pondok itu telah dibangun kembali dengan indah, tetapi bagi Ryan pondok itu menjadi kenangan buruk untuk dirinya. Keluarga Sadulu merelakan rumahnya pindah ke tangan keluarga Aslan Bey. Gul sangat sedih karena akan pergi dari tempat di mana dia dibesarkan. Gul menuduh Miran sebagai orang yang buruk karena telah mengambil rumahnya. Miran sama sekali tidak tahu masalah itu. Dia berjanji kepada Gul akan segera mengembalikan mansion Sadulu. Miran sangat marah setelah tahu fakta bahwa keluarga Aslan Bey menyita rumah keluarga Sadulu. Sedangkan Sultan mempeributkan soal perceraian Miran dengan putrinya. Sultan tidak mau mereka bercerai, karena dia tidak ingin putrinya kehilangan setengah harta dan kekuasaan Aslan Bey. Elif memberitahu Miran bahwa Gunul, Azad dan Yaren bekerja sama memisahkan Miran dan Ryan. Fakta itu membuat Miran membungkam Sultan dengan kebohongan dan kejahatan putrinya. Azad menyerang Gunul di alun-alun Midyat. Azad sangat marah karena Gunul telah membuat fitnah jika Azad telah merusak kehormatannya. Ryan datang melerai perkelahian Miran dan Azad. Ryan meminta kepada keluarga Aslan Bey untuk berhenti mengganggu keluarganya. Dewan membuat keputusan atas pertarungan keluarga Aslan Bey dan keluarga Sadulu yang tiada henti. Hasmet ingin Miran dan Ryan menikah agar tidak ada lagi permusuhan di antara mereka. Jika dua keluarga itu tidak mematuhi perintahnya maka Hasmet akan mengeluarkan surat kematian untuk Miran dan Azad. Handan meminta pertanggungjawaban atas bahaya yang dialami oleh putranya kepada Ryan. Ryan pergi menemui Dewan untuk meminta permohonan. Betapa terkejutnya Ryan jika Miran juga sedang berada dalam bahaya. Ryan mengambil keputusan terbesar dalam hidupnya. Di sisi lain Ryan mencintai Miran, tetapi Ryan juga harus menyelamatkan hidup Azad. Ryan tahu bahwa api dendam yang dimiliki Miran selama bertahun-tahun telah diciptakan oleh Azize. Di hadapan Azize, Ryan bersumpah akan melembutkan hati Miran dari api balas dendam. Miran mendapat penyerangan brutal dari sekelompok orang. Kabar buruk itu sampai ke telinga keluarga Sadulu. Nasu marah dan cemas karena Azad pergi dari rumah dalam keadaan bahaya. Ryan menjadi gila setelah mendengar kabar penyerangan yang terjadi kepada Miran. Dia mengira jika Miran sudah mati. Tetapi ternyata Miran selamat dari penyerangan dan Ryan sangat bersyukur mendengar kabar baik itu. Ryan mengambil langkah mengejutkan untuk keluarganya dan Miran. Ryan membuat keputusan dan bersedia menikah kembali dengan Miran. Miran sangat bahagia karena Ryan telah kembali ke dalam hidupnya. Miran memberikan cincin ibunya ke tangan wanita yang dia cintai. Saking bahagianya, Miran langsung mengumumkan pernikahannya kepada keluarga Aslan Bey. Sedangkan Ryan merahasiakan pernikahannya dari keluarga Sadulu. Lagi-lagi Yaren membuat masalah untuk Ryan. Dia mengadu pada Nasu bahwa Ryan dan Miran telah bertemu. Hazar lelah melihat ketidakadilan sang ayah kepada putrinya. Dia menekan akan pergi dari rumah jika Nasu tidak berhenti menyakiti Ryan. Sebelum pergi ke rumah Aslan Bey untuk pernikahan, Ryan berpamitan pada keluarga dengan caranya sendiri. Tidak lupa Ryan juga menghabiskan waktu bermain bersama Gul dan membuatnya bahagia. Azize mencoba menghancurkan acara pernikahan Miran dan Ryan dengan memberi informasi kepada keluarga Sadulu. Tetapi kali ini Ryan tidak gentar dan tetap melanjutkan pernikahan meskipun Hazar mencoba menghentikan putrinya. Sekarang Hazar dan Zehra memiliki kekecewaan besar terhadap putrinya. Meskipun kecewa, mereka tetap berharap dan menunggu Ryan kembali ke pelukan mereka. Sekelompok orang melakukan penyerangan kepada Miran dan Ryan di rumah baru mereka. Keputusan pernikahan Miran mengubah dendam yang telah direncanakan Azize selama 27 tahun. Ketika Miran sudah terlepas dari genggamannya, Azize membuat sebuah alibi yang sangat besar. Dia melakukan permainan dengan mengawali pemitnahan Azad dan Gunul.
serta penyerangan Miran di mobil dan di rumah baru merupakan rencana jahat Azize. Sekarang Azize akan memasukkan cinta Miran dan Reyhan sebagai balas dendam. Permainan yang dilakukan Azize membuat mereka kembali ke mansion. Azize melemparkan tuduhan kepada keluarga Sadolu atas penyerangan di mobil dan rumah baru Miran. Azize menekan Miran agar meminta pertanggungjawaban kepada keluarga Sadolu karena telah menjadi sasaran serangan berulang kali. Tetapi Miran tidak pergi sebagai imbalan atas janjinya kepada Reyhan. Demi wanita yang dicintainya, Miran memutuskan untuk berhenti balas dendam. Kepergian Sultan dan Gunul mengguncangkan mansion. Azize menekan Gunul untuk bercerai dari Miran sebagai imbalan memberi informasi tentang adiknya. Miran menjemput Gunul dan Sultan ke pemakaman, sedangkan Azad menyerang ke mansion Aslan Bey setelah mendapat informasi pernikahan Miran dan Reyhan. Zehra tidak berhenti berharap dan merindukan sang putri. Dia meluapkan emosi di hadapan orang-orang yang selalu menyakiti Reyhan. Penyerangan yang dialami Reyhan dan Miran membuat Azad akan kembali menyerang keluarga Aslan Bey. Zehra melarang Azad dan memintanya untuk berhenti membuat putrinya dalam bahaya. Miran pergi membawa Reyhan bertemu dengan ibunya. Ketika Zehra meminta Reyhan kembali ke rumah, Miran melarang karena keluarga Sadolu lebih bahaya untuk Reyhan. Dia bersumpah di hadapan Zehra untuk selalu melindungi dan membuat putrinya bahagia. Miran juga bersedia membawa Reyhan menemui keluarganya untuk melepas kerinduan mereka. Hazar tidak ingin Reyhan tinggal di mansion Aslan Bey, sehingga Hazar mulai menyelidiki serangan terhadap Miran untuk mengungkap kebenaran. Secara bersamaan Miran sedang melakukan penyelidikan. Miran tidak menerima kebenaran dan menganggap insiden itu adalah permainan Hazar. Lagi-lagi Azize menyerang keluarga Sadolu. Elif dan Reyhan memberi kabar penyerangan Azize kepada Miran dan Hazar. Kedatangan Miran dan Hazar ke rumah pertanian bukan untuk menghentikan penyerangan, melainkan mereka mempertanyakan kehadiran Reyhan. Penculikan Reyhan menciptakan efek mengejutkan bagi dua keluarga yang sedang berhadapan langsung di rumah pertanian Sadolu. Miran dan Hazar mengabaikan permusuhan dan bekerja sama untuk menemukan Reyhan. Ketika Hazar dan Miran beraksi bersama untuk mencari Reyhan, mereka mulai mengungkap fakta secara bertahap. Miran dan keluarga Sadolu mulai curiga bahwa orang yang menculik Reyhan adalah Azize. Penculik mengantarkan Reyhan ke rumah Aslan Bey. Reyhan memiliki trauma akibat penculikan itu sehingga Miran membawa Reyhan pergi bertemu dengan keluarganya. Miran hampir terhanyut melihat kebahagiaan keluarga Sadolu. Tetapi seketika Miran berubah pikiran saat melihat Hazar pembunuh ayah dan ibunya bahagia bersama keluarganya. Kepedihan di masa lalu membuat Miran memutuskan akan terus melanjutkan balas dendamnya kepada Hazar. Azize mulai tersudut saat insiden penyerangan Miran mulai terungkap. Azize juga diguncangkan oleh pesan yang dikirim oleh penculik Reyhan. Sekarang Miran percaya kepada Hazar bahwa Azize memiliki musuh lain. Reyhan dan Miran mulai menyembuhkan luka di hati mereka atas penyesalan masa lalu. Terlepas dari peristiwa buruk, mereka berjuang untuk memperkuat ikatan mereka dan membuat semua orang menerima cinta mereka. Untuk itu Miran mulai mencari tahu masa lalu keluarganya. Dia tidak ingin terus terjerat atas tindakan ayahnya di masa lalu. Elif membantu Azad sebagai informasi tentang Reyhan. Dia menyampaikan pesan Azad untuk bertemu dengan Reyhan. Miran tidak setuju dan marah atas permintaan Azad yang ingin bertemu dengan istrinya. Tetapi Reyhan ingin bertemu dan berbicara supaya Azad mengerti dan berhenti berharap kepadanya. Di hadapan Azad, Reyhan mengakui bahwa dia mencintai Miran. Fakta Reyhan lebih memilih Miran dibanding Azad membuat hatinya hancur berkeping-keping. Sultan dan Gunul melihat pertemuan Reyhan dan Azad. Sultan masih kesal karena Miran menceraikan putrinya sehingga membuat keributan. Dia sengaja menyulut argumen antara Miran dan Reyhan atas pertemuan yang dilakukan oleh Reyhan bersama Azad. Miran yang sudah tahu istrinya pergi mengatakan kepada seluruh keluarganya bahwa Reyhan pergi atas izinnya. Azize mendapat tekanan dari segala arah.
dia mulai kehilangan Miran yang menjadi senjatanya untuk balas dendam kepada keluarga Sadolu. Di sisi lain, Azize juga mendapat tekanan surat penculik Rayyan dan tekanan dari Gunul untuk memenuhi janji tentang adiknya. Azize sangat membenci kehadiran Rayyan di mansion. Miran mengambil tindakan untuk menebus kesalahan yang dilakukan neneknya kepada Rayyan. Miran berniat mengembalikan reputasi Rayyan di tempat Rayyan dipermalukan oleh Azize. Azize yang malu atas tindakan di masa lalu membuatnya memberitahu Miran bahwa Rayyan menikah hanya untuk menyelamatkan hidup Azad. Ketika Azize melakukan segala tekanan, Rayyan menyebutkan catatan yang diberikan oleh penculik. Sekarang Azize berada di situasi sulit atas pembahasan catatan penculik. Miran dan Rayyan telah bekerja sama untuk mencapai kebenaran. Dengan langkah keberanian, mereka mampu mengungkap kebenaran yang tak seorang pun mampu dan berani membicarakannya. Azize mulai kehilangan kepercayaan Miran saat dia terus menyudutkan keluarga Sadolu sebagai satu-satunya musuh Aslan Bey. Sekarang Rayyan memiliki harapan karena Miran akan berhenti untuk balas dendam kepada keluarganya. Tetapi Azize menghancurkan harapan Rayyan dengan cincin Dilsa yang dipakai di jarinya. Kata-kata Azize tentang balas dendam Miran membuat dirinya memiliki keraguan. Cincin yang sekarang dipakai oleh Rayyan ternyata cincin yang diberikan oleh Hazar di masa lalu. Hazar menceritakan kisah cintanya bersama Dilsa karena Rayyan ingin mempelajari cerita di masa lalu. Virat memberi informasi kepada Azize bahwa Miran dan Hazar bekerja sama mengejar kebenaran. Sekarang Azize membuat trik permainan baru agar balas dendamnya terus berlanjut. Akhirnya keluarga Sadolu berhasil mendapatkan rumahnya kembali. Azize sangat marah karena sebagian rencana balas dendamnya gagal. Orang misterius telah membantu keluarga Sadolu sehingga mereka berhasil mendapatkan kembali rumahnya dari keluarga Aslan Bey. Azize membuat permainan baru untuk menjebak Rayyan dan Miran. Azize membawa Miran pergi ke bandara dengan dalih membuktikan bahwa catatan yang diberikan oleh penculik adalah permainan keluarga Sadolu. Miran mengetahui rencana jahat Azize dan membongkar rencananya di hadapan Rayyan dan Azad. Azize telah mengatur permainan agar Miran melanjutkan balas dendam. Azize akan menembak Rayyan dengan senjata Azad dan menyalahkannya. Sebab Azize ingin memisahkan cinta Miran dan Rayyan agar api balas dendam Miran semakin membara kepada keluarga Sadolu.